kita akan melanjutkan bahasan kita ya, surah Al-Lail. Ya, kita sudah masuk ke ayat 4, namun kita baru bahas sampai ke huruf nun bertasydid saja. Nah, kita baru bahas sampai sini ya, maka kita akan bahas pada kesempatan kali ini ya, insyaallah. Huruf yang pertama yang akan kita bahas pada kesempatan pagi hari ini adalah huruf yang saya blok dengan warna hijau. Kira-kira nih ya teman-teman sekalian, huruf yang saya blok dengan warna hijau ini nama aslinya huruf apa? Ya, silahkan jadi penonton yang aktif dan respon pertanyaan saya. Kira-kira nama asli dari huruf ini huruf apa? Nah, masih ada yang menjawab sa. Ya, ini bukan huruf sa. Ya, nggak ada dalam huruf hijaiyah namanya huruf sa, tuh nggak ada. Ya, ini namanya adalah huruf sin, bukan huruf sa. Ya, nah huruf sin itu dilafalkan bagaimana caranya? Persis seperti kita melafalkan huruf S pada abjad alfabet. Selesai. Jadi untuk huruf sin ini kita nggak akan bahas terlalu jauh. Kenapa? Karena memang senatural itu, semudah itu. Huruf sin itu dilafalkan persis sekali seperti kita melafalkan huruf S pada abjad alfabet. Itu dia sin. Selesai. Es krim, susu, sapi, sisir, itu adalah huruf sin itu. Persis sebagaimana kita melafalkan huruf S pada abjad alfabet. Faham sampai sini? Ya, insya Allah gak akan terlalu sulit huruf sin ya. Nah, namun sebagai bentuk khazanah dan wawasan kita, huruf sin itu punya salah satu sifat. Nama sifatnya adalah sofir ya. Sofir, oke? Sebentar ya, sofir. Apa itu sofir? Sofir itu berdesis. Nah, jadi ketika teman-teman melafalkan huruf yang dia ada sofirnya, huruf sin, dia mesti ada ada sofirnya, ada desisannya, sa, gitu ya. Nah, ada s-nya itu, ya. Nah, itu adalah salah satu karakteristik dari huruf sin. Dia memiliki sifat yang namanya adalah sofir. Dia berdesis. Jadi seperti huruf S dan teman-teman bisa meng-highlight salah satu sifatnya adalah sofir tadi, berdesis dia. Gitu. Ya. Sofir, sisa, sisu, itu sofir, dia berdesis ya. Baik, selanjutnya di sini huruf sinnya sudah kita ketahui bagaimana cara melafalkannya. Namun yang belum kita ketahui, dia dibaca dengan vokal apa. Nah, dia dibaca dengan vokal apa? Kita lihat harokatnya. Nah, ini kalau teman-teman mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang di atasnya ada baris atas seperti ini namanya adalah harokat fathah ya. Namanya adalah harokat fathah. Oke. Huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat fathah, bisa jadi dia dibaca dengan vokal A, bisa jadi dia dibaca dengan vokal O. Kalau dia dibaca dengan vokal A, berarti dia termasuk ke dalam kategori huruf yang tipis karakternya. Tapi kalau dia keluarnya malah condong ke vokal O, maka dia termasuk ke dalam huruf yang berkarakter tebal. Oke, contohnya, oh emang ada ya bang, huruf berharokat fathah yang dia dibaca dengan vokal O ada. Contohnya huruf sod. Huruf sod itu ketika dia berharokat baris atas, dia dibaca dengan vokal O terdengarnya. Bukan sa, tapi so. So. Keluarnya vokal O. Kenapa? Karena dia termasuk ke dalam huruf yang tebal. Paham ya? Nah, kalau contohnya lagi, huruf apa? Huruf qaf. Huruf qaf ketika dia berharokat fathah kan nggak dibaca ka, tapi dibaca ko. 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 Dia dibaca dengan vokal O. Karena apa? Karena dia adalah huruf yang tebal. Oke, paham sampai sini? Ya, coba boleh respon pertanyaan saya terlebih dahulu. Ya, saya menganggap teman-teman ada, maka saya izin selalu menanyakan respon teman-teman. Paham sampai sini teman-teman sekalian? Jelas sampai sini? Ya, paham nggak? Paham ya? Oke, terima kasih atas responnya. Kalau teman-teman ngerasa ada manfaat, silahkan bantu tap-tap layar dan share-nya ya. Di pojok kanan bawah buat share, tap-tap layar buat love dan like-nya. Semoga jadi pahala jariah buat teman-teman. Barakallahu fikum. Oke, lanjut lagi. Nah, sekarang pertanyaannya adalah
huruf sin ini ketika dia berharokat fathah dibacanya dengan vokal a, sa, innasa, atau dengan vokal o, innaso. Coba boleh komen, drop jawabannya di kolom komentar sekarang juga ya. Dibaca dengan vokal a ya, innasa. Berarti huruf sin itu huruf yang tebal atau huruf yang tipis? Maka huruf sin itu ya, dia dibaca dengan vokal a, berarti termasuk ke dalam apa? Ke dalam huruf yang tipis gitu ya. Oke. Sip. Lanjut. Lalu Bang, kalau kita mendapati huruf sin itu ketika berharokat berbaris atas alias harokat fathah, lalu dia huruf tipis, emangnya kenapa? Oke, nanti kita bahas lebih jauh. Sekarang teman-teman kita bahas basicnya dulu. Boleh kita bahas pelan-pelan, runtut-runtut seperti ini? Boleh? Boleh ya? Saya izin pelan-pelan ya. Saya dampingi teman-teman bertahap ya. Oke. Teman-teman perhatikan. Kalau ada huruf hijaiyah dalam membaca Quran, basic harokat itu ada berapa? Basic harokat itu ada berapa? Ada tiga ya. Ada fathah, ada dhammah, ada kasroh. Fathah basicnya dibaca dengan vokal a, dhammah basicnya dibaca dengan vokal u, kasroh basicnya dibaca dengan vokal i. Nah, setiap harokat tadi ya, setiap harokat tadi yang kita bahas ada tiga tadi itu ya, masing-masing harokat itu tidak asal kita lafalkan, bukan hanya asal keluar bunyi saja, tapi memiliki titik sempurnanya masing-masing, memiliki kesempurnaan harokatnya masing-masing. Nah, kesempurnaan harokat ini dalam istilah tajwid, apa nama istilahnya teman-teman? Yang udah sering ikut live ini, coba kita cek lagi apa nama istilahnya. Drop jawabannya di kolom komentar. Saya tungguin jawaban teman-teman dan respon teman-teman. Coba. Tuh ya, pada aktif, terima kasih. Itmamul harokat. Kita bahas ya. Bismillah. Nah, jadi teman-teman, setiap harokat itu baik fathah, dhammah ataupun kasroh itu ada itmamul harokatnya masing-masing, ada kesempurnaan harokatnya masing-masing. Nah, kesempurnaan harokat itu fungsinya untuk apa? Untuk memperjelas artikulasi kita. Artikulasi itu apa? Kejelasan bacaan kita, kejelasan vokal a, i, u kita. Kalau misalnya itmamul harokat ini tidak kita sempurnakan, maka artikulasi kita jadi nggak jelas. Artikulasi yang tidak jelas itu contohnya seperti apa? Biar ngaji kita tidak seperti orang yang sedang bergumam atau kumur-kumur. Baik, saya izin contohkan ya. Teman-teman silakan simak baik-baik. Jujur, siapa yang ngajinya masih seperti yang saya contohkan, yang akan saya contohkan seperti ini. Perhatikan, ini adalah contoh bacaan yang itmamul harokatnya tak tersempurnakan. Perhatikan baik-baik. Sebentar ya teman-teman ya. Perhatikan baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Sekarang saya izin bertanya, siapa yang ngajinya masih seperti itu? Coba. Dia tidak menyempurnakan itmamul harokatnya, alhasil bunyi vokalnya nggak jelas. Akhirnya seperti orang yang sedang bergumam. Masih ada yang seperti itu? Boleh jujur aja saya misalnya gitu ya. Ada nggak? Sudah tidak, saya masih. Oke, nggak apa-apa. Seharusnya kita sempurnakan harokat kita, vokal a, i, u kita perjelas. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jelas. Maka bagaimana kita menyempurnakan harokat-harokat kita? Harokat yang akan kita bahas pada saat ini sesuai dengan ayatnya tadi adalah harokat apa? Yuk kita cek. Harokatnya tadi adalah harokat baris atas. Nah, harokat baris atas itu fathah. Nah, maka bagaimana caranya itmamul harokat fathah ini bisa tersempurnakan? Oke. Cara menyempurnakan itmamul harokat fathah
Kita cek caranya dengan cara BM. Jadi ketika teman-teman mendapati huruf hijaiyah apapun yang berharokat fathah, mau dia vokalnya A ke, mau dia vokalnya O ke, tetap kita lafalkan harus BM. BM itu apa? BM itu artinya adalah BM, buka mulut. Maka ketika kita melafalkan huruf fathah berharokat vokal A, jangan sampai cuma mingkem-mingkem doang. Contoh, perhatikan vokal A-nya. A'udzu billahi minasyaitonir. A'udzu billah la. Nah, jangan cuma mingkem. Atau kalau misalnya fathahnya vokal O, jangan sampai monyong, muncul, membulatkan mulut. Contoh, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tonir rajim. Nah, jadi ketika vokalnya A, fathah A, jangan cuma mingkem doang. Fathah vokal O jangan monyong. Kenapa? Karena menyempurnakan harokat fathah itu dengan cara wal maftuhu bil fathifham. Wal maftuhu sempurnanya harokat fathah bil fathifham dengan membuka mulut. BM tadi ya. BM. Nah, lalu apa yang membedakan fathah vokal A dengan fathah vokal O? Oke, baik. Ketika fathahnya adalah vokal A, kan berarti dia termasuk ke dalam huruf yang tipis. Nah, biar kadar tipisnya tetap terjaga, maka buka mulutnya kalau vokal A sambil senyum. SS. Oke? Ya. Tapi kalau misalnya BM-nya ini, buka mulutnya ini, fathahnya vokal O, maka si buka mulutnya tanpa senyum untuk menjaga kadar tebal vokal O-nya. Pertanyaan saya, sekarang teman-teman silakan respon ya di kolom komentar ya. Huruf sin ini dia berharokat fathah, dibaca dengan vokal A, berarti huruf tipis. Maka dia dilafalkan dengan cara BMSS. Siap jawab di kolom komentar. Dia dibaca dengan BMSS atau BMTS. Silakan ramaikan di kolom komentar di bawah. Coba, saya pengen lihat. Ya, interaktif teman-teman. Dengan cara BMSS. Good, Masya Allah, Alhamdulillah. Semuanya interaktif, semuanya semangat, semuanya aktif. Allahu Akbar. Jadi majelis kita interaktif. Allahu Akbar. BMSS. Jadi karena apa? Karena sinnya dia berharokat fathah, lalu yang keluar adalah vokal A, maka buka mulutnya SS sambil senyum. Paham sampai sini? Kita tulis dulu ya. Oke. Buka mulut sambil senyum. Buka mulutnya untuk menjaga harokat fathahnya biar vokal A-nya tetap sempurna, ya. Sambil senyum agar menjaga karakteristik tipisnya tetap sempurna. Oke. Oke. Ya, maka kita contohkan. Bang, coba contohin, Bang. Kalau misalnya huruf tipis ini, vokal A ini kita lafalkan buka mulut tanpa senyum, emang hasilnya seperti apa? Baik, kita bandingkan antara yang dia pakai senyuman dengan yang tanpa senyum. Ya, silakan teman-teman yang ngerasa ada manfaat. 1.700 orang di sini, lihat di pojok kiri atas tuh, 1.700 orang sahabat-sahabat Quran sekalian berkumpul ya karena Quran, ya. Semoga Allah kuatkan kita, ukhuwah kita karena Quran dan karena Allah tentunya, ya. Silakan bantu tap-tap layar dan di pojok kanan bawah ada tanda panah, silakan share, ya. Semoga jadi pahala jariah. Oke. Nah, sekarang kita buktikan huruf sin ini ketika berharokat fathah, ya, vokal A dibaca BMSS. Kalau misalnya dia dibaca BMTS, buka mulut tanpa senyum, alhasil bunyinya seperti ini. Perhatikan. Sa. Ini hanya buka mulut saja. Sa. Kalau dia dilafalkan tanpa senyum, bunyinya seperti itu. Sedangkan huruf sin itu huruf yang tipis. Maka perlu kita tipiskan dengan cara sambil senyum. Contoh, sa menjadi sa. Tuh. Bedakan antara sa dengan sa. Sa. Nah, sampai sini paham? Jelas? Bisa dipahami? Jadi pastikan ketika teman-teman melafalkan huruf yang tipis, dilafalkan sambil senyum. Ketika teman-teman melafalkan yang tebal, jangan sambil senyum, tanpa senyum. Kita bahas pelan-pelan, kita bahas sedikit-sedikit, step by step. Semoga Allah ridhoi apa yang kita ikhtiarkan, bergerak bersama untuk Quran, ya. Oke, sip. Jadi tidak egois mikirin diri sendiri saja.
Tapi kita menjual-luaskan untuk anak cucu kita yang pegang TikTok ya. Tuh, lanjut lagi teman-teman sekalian. Ya. Lanjut lagi. Nah, jadi kita lafalkan BMSS ya. Ada desisannya ketika vokal A-nya masuk, buka mulut sambil senyum ya. Oke, lanjut lagi teman-teman sekalian. Ya, sip. Kita izin hapus dulu yang ini. Nah, selanjutnya inna ya. Nah, teman-teman ya, ini huruf apa ini? Ya, saya izin hapus dulu yang ininya. Nah, kita blok lagi dengan warna hijau. Sekarang saya izin bertanya lagi, teman-teman sekalian. Huruf yang saya blok dengan warna hijau ini namanya huruf apa? Nama asli hurufnya ya. Silahkan ramaikan kolom komentar. Apa namanya? Namanya adalah huruf Ain. Sepakat kita? Sepakat ya? Betul. Selamat. Betul. Namanya adalah huruf Ain. Jadi jangan sampai ada yang bilang huruf A. Kalau dia dibaca huruf A, namanya huruf A. Nggak ada huruf hijaiyah yang namanya huruf A. Paham ya? Sip. Kita lanjutkan kembali. Nah, kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf Ain, teman-teman sekalian, adalah huruf Ain dilafalkan salah besar, yang menjadi kesalahan yang besar. Jadi ini kesalahannya bukan main-main. Ya, ini saya tulis dulu. Ini namanya adalah huruf Ain. Baik, pelan-pelan aja sambil kita mengenal huruf dengan rinci. Ya, ini namanya huruf Ain. Nah, ya, nah huruf Ain ini ya seringkali ini ainnya dalam kondisi sukun ya, dalam kondisi mati. Nah, ketika ain dalam kondisi mati atau ain dalam kondisi sukun, kesalahan yang sering kali terjadi melafalkan huruf ain menjadi salah besar. Menjadi apa? Menjadi huruf hamzah. Ya, jangan sampai dilafalkan menjadi huruf hamzah. Salah. Kalau huruf hamzah itu kan dia dilafalkan dari pangkal tenggorokan. Ya, kalau ain nanti dia dilafalkan dari tengah tenggorokan. Nanti kita contohkan. Ya. Nah, kalau hamzah dia dilafalkan suaranya harus syiddah. Syiddah itu terputus suaranya. Ya. Kalau ain dia nanti sifatnya tawasud. Dia sifatnya tawasud. Tawasud itu dia sedikit mengalir suaranya. Nah, contoh ya. Kalau kita lafalkan di sini, kita lafalkan inna yakum, maka itu salah teman-teman sekalian. Ya, salah teman-teman sekalian. Ya, inna yakum, salah teman-teman. Salah kalau seperti itu. Ya, jadinya hamzah, jadi salah besar. Kenapa? Salah karena membacanya jadi hamzah, terputus suaranya. Inna yakum. Salah. Seharusnya kita lafalkan jadi ain. Jangan terputus suaranya. Ya. Nah, kalau tadi hamzah keluar dari pangkal tenggorokan, yakum, enggak. Tapi harusnya naikin ke tengah tenggorokan. Inna yakum. Baru itu betul. Ya. Yakum. Betul itu. Gitu. Ya. Paham sampai sini? Paham? Jelas? Sampai sana teman-teman sekalian? Ya, mana yang dia ain, mana yang dia hamzah. Oke, sekarang kita bedakan dari segi pelafalan dulu deh. Siap untuk bantu tap-tap layar? Yang ngerasa ada manfaat, sungguh itu izin Allah. Cintanya Allah sedang hadir ya untuk kita, karena kita bergerak bersama untuk Quran dan mensyiarkannya. Ada yang tap-tap layar, ada yang share, ada yang aktif di kolom komentar, kan bergerak bersama, semuanya interaktif. Ya, lanjut. Jadi ini biar nggak tertukar teman-teman semua antara ain dengan hamzah nih, maka kita harus kenalan dulu teman-teman. Nih, huruf yang kita akan dalami adalah huruf ain. Ain itu dilafalkan dari namanya wastul halqi. Oke? Wastul halqi. Wastul halqi itu artinya adalah tengah tenggorokan. Ya. Ya, jadi perhatikan di sini. Nih, huruf ain itu bersamaan dengan ha kecil dilafalkan dari bagian tengah tenggorokan kita. Ya. Oke. A, i, au, ba. Nah, di sini ain. A, i, au, ba. Tuh, di sini. Kalau misalnya dia
dilafal ain itu bersamaan dengan ha kecil. Teman-teman ya. Jadi gini, ini buat wawasan kita. Ain dan ha kecil itu dilafalkan rasanya sama. Effortnya sama. Kenapa? Karena ain dan ha kecil itu dilafalkan dari tempat yang sama. Dari makhraj yang sama. Dari mana? Tsumma liwasṭihi fa'ainun ha'u. Ain dan ha kecil dilafalkan dari bagian tengah tenggorokan kita. A. Kalau ha kecil tinggal dikasih nafas. Ha. Kalau ha kecil nggak pakai nafas, keluarnya pasti ain. Nih, kalau yang satu ini ha kecil, dia pakai nafas, sama-sama tengah tenggorokan. Kalau yang kedua, dia ditahan nafas ha kecilnya, jadinya ain. Perhatikan, ya. A. Ha. Ha. Gitu. Jadi rasanya melafalkan huruf ain dan ha kecil itu sama persis. Cuma bedanya ain nggak pakai nafas, ha kecil pakai nafas gitu. Ya. Baik, Tangerang hadir, Masya Allah. Padang hadir ya, Banten hadir, Masya Allah. Lanjut lagi teman-teman. Ya, jadi pastikan ain itu dilafalkan harus dari tengah tenggorokan. Nih tengah tenggorokan, ini ujung tenggorokan, ini tengah tenggorokan, ini pangkal tenggorokan. Ya. Nah, selanjutnya banyak orang melafalkan huruf ain itu bukan dari tengah tenggorokan. Banyak orang melafalkan ain itu dilafalkan justru apa? Justru terlalu ke bawah, terlalu ke pangkal tenggorokan. Kalau teman-teman lafalkan huruf ain dari sini, tumpuan atau sandarannya, ya, maka yang keluar adalah apa? Yang keluar adalah huruf hamzah. Hamzah di sini a, i, u, ba. Nah, sedangkan ain di sini a, i, u, ba. Nah, ya. Jadi teman-teman beda sedikit aja teman-teman melafalkan huruf. Yang harusnya di tengah, malah turun sedikit ke pangkal. Huruf yang keluar beda. Ya, oke, teman-teman. Ya, oke. Sekarang kita coba praktekkan. Teman-teman siap-siap, duduk yang baik, ya. Karena teman-teman saya akan minta ajak untuk melafalkan bareng-bareng. Saya dulu sekali, teman-teman sekali. Kalau saya begini, berarti silakan teman-teman melafalkan apa yang saya lafalkan. Ya, kalau saya kasih tunjuk satu, itu adalah huruf ain. Ain dilafalkan dari tengah tenggorokan sini, ya. Tepat dekat jakun. Kalau hamzah dia dilafalkan merosot ke bawah di sini, pangkal. Kalau saya kasih isyarat satu, lafalkan dari sini tengah tenggorokan. Kalau saya kasih isyarat dua, teman-teman lafalkan dari pangkal tenggorokan. Ikuti saya dulu sekali, teman-teman sekali. Kalau saya begini, teman-teman itu berarti giliran teman-teman. Siap. Silakan ikuti, lafalkan. Silakan. Sekarang saya lagi. Silakan. Sekarang i hamzah, silakan. Oke, sekarang ain lagi, tengah tenggorokan. Silakan. Oke, sekarang hamzah, pangkal tenggorokan. Silakan. Oke, bisa ikut praktek di rumah, ikut melafalkan, bisa nggak? Pelan-pelan, sedikit-sedikit. Bisa? Ada yang masih kesulitan? Nggak apa-apa, sedikit-sedikit, ya, sedikit-sedikit. Oke, bang susah bang, nggak apa-apa. Pelan-pelan, teman-teman nggak harus instan ekspres kayak ekspedisi langsung gitu ya, enggak. Ekspedisi juga butuh proses ya, gitu. Secepat-cepatnya nggak akan cepet banget, kilat langsung gitu ya. Nah, berproses semuanya. Ngerasa ada manfaat, ada kebaikan, kita mengajak teman-teman di sini belajar bareng-bareng praktek. Makanya ada giliran teman-teman untuk melafalkan. Yang ngerasa ada manfaat, 2000 orang berkumpul karena Allah, karena Rasulullah, karena Quran, sebarluaskan karena itu juga. Bismillah, semoga jadi pahala jariah. Yuk lanjut lagi ya. Jadi jangan sampai teman-teman tertukar. Mana ain di sini tengah tenggorokan mana hamzah dari pangkal tenggorokan Nah, maka
Maka kembali lagi ke dalam ayat. Ayat di sini dia jangan jadi hamzah, jangan sampai sa yakum, tapi sa yakum. Dia tawasud sedikit mengalir. Nah, tapi teman-teman menariknya ya, itu ya. Jadi kesalahan pertama yang teman-teman harus hindari adalah jangan sampai melafalkan ain menjadi hamzah. Karena ingat, kalau sudah menukar huruf antara yang satu dengan yang lain, itu kesalahannya besar. Ya, oke, sip. Lanjut lagi. Saya izin hapus dulu, ya. Nah, selanjutnya teman-teman, banyak orang sebenarnya melafalkan ain sudah tepat menjadi ain, tapi ainnya, si suaranya masih terputus gini nih. Ini udah jadi ain, udah keluar dari tengah tenggorokan, tapi masih terputus pelafalannya. Contoh, inna sa yakum sa yakum. Nah, antara sa, nah itu bunyi ain itu sa, dengan yakum itu nggak boleh ada jeda. Kenapa? Tadi sudah saya sampaikan, ya. Jadi huruf ain itu teman-teman sekalian, ya, mohon maaf ya, kelihatan nggak tulisannya nih, ya. Karena huruf ain itu teman-teman sekalian dia punya sifat namanya tawasud. Ya, tawasud. Nih, perhatikan huruf ain. Kita cek ya. Nih, huruf ain, perhatikan. Maaf, salah. Nih, huruf ain, perhatikan. Huruf ain itu, teman-teman sekalian, dia punya sifat namanya tawasud. Wa baina rihqin wa syadidin umar. Tawasud itu artinya pertengahan. Apa yang pertengahan suara kita? Atau nama lainnya adalah bainiyah, di antara. Nih, gini ya, konsepnya gini, tawasud itu gini. Perhatikan. Perhatikan, ya. Nih, ya, perhatikan nih. Nah, tawasud, ain itu sifatnya tawasud. Tawasud itu artinya pertengahan, tengah-tengah di antara apa? Wa baina rihwin wa syadidin umar. Antara rokhwa dan syiddah. Rokhwa artinya mengalir suaranya dengan deras. Kalau syiddah tertahan suaranya, nggak ngalir, putus alias putus suaranya. Nah, kalau tawasud dia tetap mengalir suara tapi tak berlebihan dan dia pun tidak tertahan. Nah, ain termasuk ke dalam tawasud. Jadi dia tetap harus ngalir suaranya. Ngalir sedikit, tawasud. Dia tetap mengalir tapi sedikit. Sedikit, jangan sampai terlalu mengalir. Kalau terlalu mengalir nama sifatnya bukan tawasud tapi rokhwah. Maka ketika kita lafalkan, perhatikan baik-baik. Jangan sampai kita lafalkan berlebihan macam ini. Perhatikan ya. Inna sa'yakum. Enggak gitu juga. Sa'yakum, sa'yakum. Nah, itu mah jadinya berlebihan. Bukan sedikit mengalir lagi. Itu mah udah rokhwah jadinya. Ya, tapi juga jangan sampai terputus. Inna sa'yakum. Enggak. Jadi jangan sa'yakum ataupun sa'yakum, tapi dia dialirkan sedikit ya, tumpuan kita di tengah tenggorokan dan dia dialirkan sedikit. Inna sa'yakum, sa'yakum. Kerasa nggak? Kerasa nggak aliran suaranya, teman-teman sekalian? Paham sampai sini? Coba kita lihat respon teman-teman dulu deh. Ya, jadi dia belum ngerti Ustadz, nggak apa-apa, ikuti secara rutin. Jadi dia sedikit ngalir. Tuh, ngalirnya dikit suaranya. Sa'yakum, bukan sa'yakum ataupun terputus. Sa'yakum. Ini yang pertama dia terlalu mengalir. Sa'yakum. Yang kedua dia terputus. Sa'yakum. Harusnya di antara putus dan mengalir, yaitu tengah-tengah, sedikit ngalir. Sa'yakum. Sa'yakum. Ya. Tuh. Saya. Paham sampai sini? Tuh ya, paham ya. Yang belum paham ikuti live ini secara rutin ya, karena saya tidak menjanjikan teman-teman paham dari live ini, karena paham itu dari Allah, kebaikan itu dari Allah. Saya hanya berikhtiar, bonusnya dari Allah. Gitu ya. Oke, sip. Lanjut ya. 1900 orang yang masih bertahan ya, kita sudah belajar bareng-bareng 30 menit. Silahkan bantu dulu share dan tap-tap layarnya. Semoga apa yang kita ikhtiarkan Allah ridho, apalagi kita sebarluaskan kepada teman-teman yang lain. Semoga Allah makin ridho. Kenapa? Karena kita ikut berjuang untuk mensyiarkan agama Allah, mensyiarkan Quran. Allahu Akbar. Suguhkan tontonan terbaik untuk anak cucu kita
yang sudah pegang TikTok. FYP TikTok itu berpengaruh terhadap keaktifan ya dari audiensnya. Audiensnya nggak aktif, tidak akan tersebar luaskan tuh kontennya. Gitu teman-teman ya. Lanjut. Kita lanjutkan. Inna sa'ya, tuh dialirkan sedikit sa'ya. Jadi jangan sampai kita lafalkan yang pertama, jangan sampai kita lafalkan terputus ya. Inna sa' ya, sa'yakum, nggak boleh ya. Lalu yang kedua, jangan dilafalkan terlalu mengalir, ain sukunnya. Inna sa'ya, salah. Harusnya kita lafalkan sedikit mengalir suaranya. Inna sa'yakum. Itu baru betul. Paham sampai sini? Jelas sampai sini? Kita lanjutkan lagi. Masih ada semangatnya? Nah, lanjut ya. Gitu. Oke, ya. Inna sa'yakum. Oke, silakan difoto dulu. Kalau ada yang menurut teman-teman penting, silakan difoto, silakan di screenshot. Ya. Baik, sudah. Yuk, kita lanjutkan kembali. Nah, teman-teman, kita lanjutkan terhadap pembahasan huruf berikutnya. Teman-teman, ini ada bentuk seperti mangkok nih. Lalu ada titik duanya di bawah. Ini huruf apa teman-teman sekalian? Nama aslinya adalah huruf ya. Betul? Sepakat kita? Namanya adalah huruf ya. Kalau titik duanya di atas itu huruf ta. Kalau di atas mangkok. Kalau di bawah mangkok seperti ini namanya adalah huruf ya. Nah, bagaimana cara melafalkan huruf ya? Lafalkan persis seperti teman-teman melafalkan huruf y pada abjad alfabet. Ya, sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih untuk teman-teman yang sudah berkenan aktif di kolom komentar, menjadi sahabat Quran yang interaktif, sehingga lebih hidup ya majelis kita. Oke, barakallahu fikum. Lanjut. Nah, huruf ya dilafalkan seperti huruf y. Sayur ya, ya, yi, yakin, yoyoi. Nah, itu huruf ya itu. Sama seperti huruf y. Tapi kalau teman-teman kepo, ya ada yang kepo di sini di mana makhraj huruf ya? Oke. Tempat keluar huruf ya, ya sering kita sebut tempat keluar huruf itu dengan istilahnya makhraj. Oke. Nah, huruf ya itu makhrajnya ya. Jadi gini, setiap huruf hijaiyah itu pasti punya makhrajnya masing-masing. Makhraj itu artinya tempat keluar huruf. Nah, maka kalau kita bilang makhraj huruf ya, itu artinya adalah tempat keluar huruf ya. Itu dari mana? Nih, istilahnya adalah wastul lisan. Wastul lisan itu apa? Wastul lisan itu artinya adalah tengah lidah. Tengah lidahnya diapain? Wal wastu faji mushinu ya. Tengah lidahnya kita arahkan ke langit-langit tanpa menyentuh. Tuh. Tengah lidah kita diangkat ke langit-langit tapi masih dikasih celah. Jadi gak nyentuh. Ya. Nah, maka kalau kita ilustrasikan huruf ya itu seperti ini. Perhatikan, saya izin zoom saja. Nah, salah. Izin zoom. Huruf ya itu ini kita ibaratkan ujung lidah. Ini tengah lidah. Nah, ini pangkal lidah. Nah, huruf ya itu di sini, tengah lidah mengarah ke langit-langit. Mengarah ke langit-langit tapi gak nempel tuh. Ya. Ya, yi, yu, ai, i, ui. Ya. Ya, yi, yu, ai. Jadi gak nempel. Ai. Jadi seperti itu teman-teman, rasakan aja deh. Ketika melafalkan huruf ya, tengah lidahnya diarahkan ke langit-langit tapi gak nempel. Ya, yi, yu. Nah, itu huruf ya. Ya, paham sampai sini? Kita bahas pelan-pelan, sedikit-sedikit, step by step, huruf per huruf, harokat demi harokat, baru hukum tajwid juga kita bahas. Ya, nah, jelas? Lanjut ya. Teman-teman, saya izin mengingatkan siapapun teman-teman yang ada komennya aneh-aneh, mengganggu ketentraman belajar, kita nggak ragu-ragu untuk awal kita akan bisukan. Tapi kalau teman-teman ada yang ngeyel, ada oknum-oknum nih,
ngeganggu, kita langsung blokir. Siapapun kalau ada ya, kalau ada ini nggak ada, insya Allah. Tapi kalau ada, saya ingatkan, kita tegas di sini, biar tentram belajar kita. Ada komen macam-macam, ada komen yang mengganggu ketentraman belajar kita, mengganggu kenyamanan sahabat-sahabat Quran dalam belajar, kita nggak akan ragu. Kita langsung blokir, ya. Lanjut, kita lanjutkan. Nah, ya, kita lanjutkan teman sekalian. Ya, ini kita lagi belajar. Jadi kalau ada yang mengganggu siapapun, ya, tanpa pandang bulu kita bisukan, kalau perlu blokir sekaligus, ya, gitu. Oke, lanjut lagi teman-teman. Lanjut ya. Oke, nah sekarang huruf ya-nya dia berharokat baris atas. Oke, nah harokat baris atas, ya, itu namanya adalah harokat fathah. Ya, namanya adalah harokat fathah. Kalau teman-teman menemukan ada huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat fathah, itu akan ada dua kemungkinan teman-teman sekalian. Bisa jadi dia dibaca dengan vokal A, bisa jadi dia dibaca dengan vokal O. Oke, kalau dia dibaca dengan vokal A, berarti dia termasuk ke dalam huruf yang karakteristiknya adalah tipis ya. Kalau dia vokalnya A keluarnya, ya. Tapi kalau dia keluarnya vokal O, berarti dia adalah huruf yang tebal. Saya izin ulang-ulang ini. Bang, emang ada ya huruf berharokat fathah, bunyi vokalnya adalah bunyi vokal O? Ada. Contohnya apa? Huruf to. Huruf to itu ketika dia berharokat fathah, kan nggak dibaca keluar vokal A kan? Contohnya ta, enggak kan? Tapi po. Kenapa? Karena dia termasuk ke dalam huruf yang tebal. Contohnya lagi, misalnya huruf wo. Huruf wo ketika dia berharokat baris atas, kan dia nggak dibaca za, tapi dia dibaca wo. Kenapa keluar vokal O? Karena dia huruf yang tebal. Ya, oke, paham sampai sini? Jelas sampai sini? Nah, sekarang pertanyaan saya, kalau huruf yang ini nih, huruf ya nih, ketika dia berharokat fathah, dia dibaca dengan vokal A, ya, sa'yakum, atau dibaca dengan vokal O, sa'yokum. Silahkan ramaikan di kolom komentar. Kita aktif, interaktif. Nah, dibaca dengan vokal A ya. Berarti kalau huruf ya dia dibaca dengan vokal A, maka dia termasuk ke dalam huruf yang tipis. Paham sampai sini? Nah, maka kita hapus label tebalnya ya. Baik. Nah, saya izin ulang lagi. Kalau kita sudah mendapati suatu huruf, harokatnya tahu, tebal tipisnya tahu, terus emang kenapa? Nah, saya akan izin ingatkan ini lagi. Kalau teman-teman ngerasa ada manfaat, silakan sekali lagi tuh lihat di pojok kiri atas, ya. Yang tab-tab layar udah berapa tuh? Udah hampir 200.000. Pojok kanan bawah tuh yang udah share, udah berapa banyak tuh? Udah 600 kali. Yang udah ikut andil di share di sana, ya, atau tab-tab layar di sini, semoga teman-teman dapat pahala jariah. Ya, baik. Nah, saya ingatkan kembali teman-teman, harokat itu dalam ngaji basicnya kan ada 3, ya. Ada fathah, ada dhammah, ada kasroh. Fathah basicnya adalah vokal A, kasroh basicnya adalah vokal I, dhammah basicnya adalah vokal U. Nah, setiap harokat itu yang A, I, U tadi, itu memiliki titik sempurnanya masing-masing. Memiliki titik sempurnanya masing-masing. Ya. Nah, disebut dalam bahasa kita itu kesempurnaan harokat. Dalam kaidah tajwid, teman-teman sekalian, ya, sempurnanya harokat itu istilahnya apa? Istilahnya adalah, ada yang sudah ingat apa istilahnya? Tuh, lihat di kolom komentar. Istilahnya apa? Itmamul harokat. Nah, ya, itmamul harokat. Baik, kita ulang-ulang sampai bosan, ya. Oh iya, takbir dulu katanya. Ngerasa ada manfaat tuh kata Kak Jenong katanya tadi. Takbir dulu, betul, kita belum takbir pada kesempatan pagi ini. Gaungkan dulu takbirnya. Allahu Akbar. 2.000 orang, kita lihat berapa banyak yang berkenan komen Allahu Akbar di kolom komentar, ya. Takbir. Coba kita lihat berapa banyak yang berkenan jari jemarinya untuk komen Allahu Akbar di kolom komentar, ya. Coba Allahu Akbar, karena semua kebaikan dari Allah. Yang baik-baik dari Allah.
ya, bukan dari kita. Allahu Akbar, ya, Masya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baik, saya pengen lihat berapa banyak nih yang komen Allahu Akbar. 148, 156, 171. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena tanpa seizin Allah, teman-teman, sehebat apapun kita menerangkan nggak akan jadi apa-apa. Kan semua izin Allah, ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terima kasih teman-teman sahabat Quran sekalian. Barakallahu fikum, ya. Oke, baik. Sip, kita lanjutkan kembali ya. Terima kasih. Nah, jadi setiap harokat itu, baik fathah, baik dhammah, baik kasroh, itu ada itmamul harokatnya masing-masing. Ada kesempurnaan harokatnya masing-masing. Nah, kesempurnaan harokat ini kita pelajari sekali lagi biar apa? Biar artikulasi kita ketika ngaji jelas. Tidak seperti orang yang bergumam, tidak seperti orang yang sedang kumur-kumur, teman-teman sekalian. Ya, oke. Contohnya, contoh yang dia ngajinya seperti orang yang sedang kumur-kumur atau bergumam. Contohnya seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ada yang ngajinya kayak gitu? Boleh komen di kolom komentar. Ada nggak? Terima kasih Topik Kobonya, Ibu Aini. Rezekinya semoga berkah selalu, lancar selalu ya, diberkahi dan berlimpah keberkahannya. Tidak lagi, ada yang masih begitu? Ada. Nah, harusnya jelas. Kita perjelas ngajinya, ya, dengan itmamul harokat tadi. Contohnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Boleh pakai nada yang sama, boleh. Tapi harus jelas. Ya, jangan sampai A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jelas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jangan sampai seperti orang yang sedang bergumam atau kumur-kumur, tidak jelas. Oke, lanjut lagi ya. Nah, jadi sempurnakan itmamul harokat kita. Nah, kita kembali dulu ke dalam ayat. Dalam ayat yang sedang kita bedah adalah harokat fathah pada huruf ya. Bagaimana cara menyempurnakan harokat fathah? Nah ya, terima kasih yang sudah respon di kolom komentar ya, Masya Allah. Baik. Nah, bagaimana cara menyempurnakan harokat fathah? Baik, perhatikan baik-baik teman-teman sekalian ya. Cara menyempurnakan harokat fathah ya, ingat, jadi setiap harokat itu baik fathah, dhammah, kasroh, ada penyempurnaannya masing-masing. Ada titik sempurnanya masing-masing yang bisa, dan kalau bisa kita pelajari, kita maksimalkan dalam pelafalan. Nah, itmamul harokat fathah, kesempurnaan harokat fathah itu dilafalkan dengan cara apa? Dengan cara BM. Tuh ya, udah pada komen di kolom komentar. Dengan cara BM. BM itu apa? BM itu artinya adalah buka mulut kita. Buka mulut kita. Ya. Jadi mau fathahnya dia vokal A kek, mau fathah dia vokalnya yang keluar O kek, dia tetap harus buka mulut. Contoh, jangan sampai ketika teman-teman melafalkan, perhatikan baik-baik ya. Perhatikan baik-baik. Jangan sampai ketika teman-teman melafalkan huruf berharokat fathah yang dia, maaf ya, ini agak ngeblur ya sebentar. Yang dia adalah vokalnya vokal A, teman-teman nggak cuma mingkem-mingkem doang. Contohnya begini. Bismillah, lihat huruf vokal A-nya jelas nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kan nggak jelas. Buka mulutnya. Kalau untuk vokal O, jangan sampai monyong-monyong. Ya, perhatikan vokal O-nya nih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tonir-rajim. Kalau vokal A jangan cuma mingkem-mingkem doang. Kalau vokal O ketika fathah, ya jangan monyong-monyong. Maka teman-teman harus tahu bagaimana itmamul harokat fathah. Dengan cara tadi, dengan cara BM. Wal maftuhu, harokat fathah itu akan sempurna bil fathifham, dengan membuka mulut. Ya. Nah,
buka mulutnya tapi beda nanti. Kalau misalnya fathah, buka mulut untuk vokal A yang termasuk ke dalam huruf tipis, maka buka mulutnya SS sambil senyum. Ya, oke. Tapi kalau misalnya fathahnya vokal O tebal, maka buka mulutnya tanpa senyum. Kalau vokalnya O yang keluar, kalau vokalnya A sambil senyum tipis-tipis. Ya. Halo, assalamualaikum, masih ada? Nih, sekarang kita praktekkan. Nah, saya izin bertanya. Dia fathah ini, ya-nya berharokat fathah. Dia vokalnya A, termasuk ke dalam huruf yang tipis. Maka, bagaimana cara melafalkannya? Apakah dengan cara BMSS atau dengan cara BMTS? Silakan komen, coba. Dengan cara BMSS atau dengan cara BMTS, teman-teman sekalian? Dengan cara, masih ada nih yang jawab nih, masih semangat, BMSS. Paham? Ya, BMSS karena dia vokalnya A, buka mulut. Jadi BMSS itu kita terangkan lagi, BMSS, buka mulut sambil senyum. Ya, buka mulut sambil senyum. Buka mulut untuk menyempurnakan vokal A harokat fathah, sambil senyum untuk menjaga kadar tipis dari huruf yang kita lafalkan ketika fathah tersebut. Ya, oke, jelas sampai sini? Nah, maka ketika kita lafalkan, jangan sampai kita melafalkannya seperti ini, teman-teman. Perhatikan ya, kalau dia buka mulut tanpa senyum, bunyinya seperti ini. Kalau dia buka mulut tanpa senyum nih, untuk huruf yang tipis, ya, 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 nah gitu ya, itu keliru. Ya, kurang sempurna. Harusnya karena dia huruf tipis vokalnya A, jangan cuman buka mulut tanpa senyum, tapi buka mulut sambil senyum. Contoh, asalnya ya, harusnya ya. Jadi vokal A-nya itu jelas dengan kadar tipisnya. Kalau dia tipis sambil senyum tipis-tipis, bukan ya, tapi ya. Paham sampai sini? Jelas sampai sini, teman-teman sekalian? Coba saya akan terus menanyakan respon teman-teman, karena saya menganggap teman-teman ada, bukan patung. Jadi saya libatkan teman-teman di kolom komentar. Ya, gitu. Jelas? Paham? Ya, baik. Terima kasih banyak. Masih tersisa di pojok kiri atas nih 1.800 orang. Ya. Di pojok kanan bawah 1.800 orang nih ya. Nah, kalau kita bergerak bersama, 1.800 orang di sini bergerak bersama untuk syiarkan konten Quran, tap-tap like dan share, powerful banget pasti atas izin Allah. Ya, sayang nih di 1.900 orang nih, 800 orang nih nggak semua nih. Ya, oke nih, ya. Ini ya, salah di sini nih. Ya. Nah, silakan dibantu tap-tap like dan share-nya. Itu kalaupun kalau teman-teman ngerasa ada manfaat ya. Kalau nggak ada nggak usah. Ya, dan kalau nggak mau dapat pahala jariah nggak usah, ya. Sip. Kita lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inna sa'ya. Nah, itu bagaimana caranya kita melafalkan huruf ya. Oke. Jadi di sini kita bahas berlama-lama, teman-teman. Ya, buat teman-teman yang pengen asal cepet aja pasti nggak cocok dengan penyampaian saya. Ya, gitu. Lanjut lagi, ya. Inna sa'yakum. Nah, sekarang kita lanjutkan dulu, teman-teman. Ini huruf apa? Ya, ini huruf apa ini? Huruf yang saya blok dengan warna hijau ini namanya adalah huruf apa? Nama aslinya harus tahu, nama aslinya. Nama aslinya adalah huruf kaf. Keren. Nama aslinya adalah huruf kaf. Huruf kaf ini dilafalkan sulit atau gampang? Insya Allah gampang. Kenapa? Karena huruf kaf ini dilafalkan persis. Seperti apa? Seperti kita melafalkan huruf Oke. Dilafalkan persis seperti kita melafalkan huruf K pada abjad alfabet. Sama persis. Ya. Kaki, kubak, kuku, kaki, kakak, kakek, kukaku, kaku. Nah, itu huruf kaf. Selesai. Ya. Oke, selesai. Ya, jadi kalau teman-teman ingin melafalkan huruf kaf, lafalkan persis teman-teman seperti sebagaimana teman-teman melafalkan huruf K. Ya. Oke, paham sampai sini? Nah,
Namun ada salah satu sifat yang saya akan tampakkan di sini, sifat huruf kaf sebagai bentuk wawasan kita agar kita semakin mengetahui bahwasanya ilmu Allah itu masya Allah luar biasa. Oke, kita mulai ya. Jadi huruf kaf ini kalau kita ingin simple, lafalkan sebagaimana teman-teman melafalkan huruf K pada abjad alfabet. Tapi ya buat teman-teman yang mungkin udah sering ikut live ini akan tahu saya akan bahas apa. Salah satu sifat yang teman-teman bisa ketahui ya dan bisa menjadi bahan perhatian teman-teman, kaf memiliki sifat yang disebut dengan hams. Oke, kita bahas dulu ya. Jadi kalau teman-teman lagi belajar detail huruf nih, ya nggak cuman asal lewat, asal keluar, asal merdu aja, ya, tapi disempurnakan dari huruf demi hurufnya. Nah, setiap huruf itu ya memiliki sifat ya masing-masing. Nah, kalau teman-teman sedang belajar huruf dan menemukan ada sifat yang namanya adalah hams, ya, hams, baik, saya izin tulis ya. Hams itu artinya apa? Oke, ya, perhatikan. Hams itu artinya adalah mengalir. Mengalir apa? Coba, ini pada ngantuk atau gimana ini? Ya, oke. Nih, hams itu artinya adalah mengalir nafas. Ya, mengalir nafas. Ya. Nah, jadi kalau teman-teman dapat ini ada huruf hijaiyah apapun yang dia memiliki sifat hams, itu pasti dia mengalirkan nafas. Itu basicnya, itu dasarnya. Nah, tapi ada dua huruf yang dia memiliki sifat hams yang dia kadar nafasnya bukan mengalir. Apa saja hurufnya? Yaitu dua huruf. Ada huruf kaf yang tadi kita bahas, yang akan kita bahas, dan satu lagi adalah huruf ta. Jadi huruf kaf dan huruf ta itu memiliki sifat hams juga, tapi kadarnya bukan mengalir. Kita bahas ya, kenapa ada yang mengalir nafas, tapi ada yang dia kadarnya bukan sampai mengalir. Kita bahas sedikit-sedikit. Baik. Nah, kalau kaf itu punya sifat hams tapi kadarnya bukan mengalir, lalu kadar nafasnya seperti apa? Kadar nafasnya teman-teman sekalian, huruf kaf itu perhatikan tuh ya, huruf kaf dia memiliki sifat namanya hams, hanya berupa percikan-percikan nafas saja. Ya, berbeda dengan huruf ini, huruf hams yang lain. Contohnya ya, contohnya tuh H besar, perhatikan, H besar itu juga punya sifat hams, tapi kadarnya mengalir nafas kan ya, ha, hi, hu. Lalu misalnya huruf H kecil, nih huruf H kecil juga dia punya sifat namanya adalah hams, tapi kadarnya mengalir nafas juga, ha, hi, hu, bah. Ya, oke nggak? Betul nggak? Ya. Atau misalnya satu lagi huruf sin, tuh huruf sin, ya tuh, ya dia juga punya sifat hams, tapi kadarnya mengalir nafas, sa, si, su, bas. Sedangkan huruf kaf, kenapa dia hanya berupa percikan-percikan nafas saja? Oke, kita akan bahas ya, bentar ya. Nah, kita mulai dari yang basic dulu, yang dasarnya dulu. Hams itu artinya adalah mengalir nafas. Huruf-huruf yang dia kadar nafasnya atau kadar hamsnya itu mengalir nafas karena apa? Oke, kita bahas ya. Huruf-huruf yang dia punya sifat hams, lalu kadar nafasnya mengalir, bukan percikan, karena dia disandingkan dengan sifat rokhoah. Ya, dia disandingkan dengan sifat rokhoah. Rokhoah itu artinya mengalir suara. Nah, ya, karena dia dari segi suara mengalir, ketika dia juga punya sifat hams, maka kadar nafasnya mengalir juga. Ya, contoh ini kita praktekkan aja. Suara sin suaranya mengalir. Ketika dia punya sifat nafas, pasti ngalir juga dengan deras. Si, tuh, deras alirannya. Su.
Itulah kenapa dia memiliki sifat hams, kadar nafasnya mengalir, karena dia disandingkan dengan sifat suara yang dia juga mengalir. Nama sifatnya adalah rokhoah. Contoh lagi, nih misalnya huruf H kecil. Tuh, huruf H kecil sifat nafasnya mengalir, ya, tidak percikan. Kenapa? Karena dia disandingkan dengan sifat suara yang mengalir juga, rokhoah. Maka H kecil juga sama, pasti nafasnya mengalir. Ha, hi, karena suaranya kadarnya mengalir juga. Hi, hu, ah, ah, ah. Faham sampai sini? Jelas sampai sini? Masih ada ini yang semangat ini 1.700 orang udah mulai pada ngantor, siap mensyiarkan lagi. Ya, lihat di pojok kanan atas, pojok kiri atas, tuh yang berapa kali tap-tap layar, ya. Pojok kanan, pojok kiri bawah, lihat udah berapa kali yang share. Teman-teman udah menanam saham di sana? Kalau belum silahkan. Semoga jadi pahala jariah, ya. Kalau pahala jariah buat teman-teman menggiurkan. Kalau enggak mah enggak usah, gitu ya. Lanjut, ya. Bergerak bersama. Saya doakan teman-teman yang sudah ikut tap-tap like dan share, semoga Allah kasih kemuliaan lebih. Yang belajar, Allah kasih kemuliaan karena Quran. Yang ikut belajar dan share, Allah kasih kemuliaan yang ekstra. Ya, karena ikut bergerak mensyiarkan agama Allah. Lanjut. Nah. Oke, kita lanjutkan ya. Huruf kaf saya nggak bahas masalah pangkal lidahnya karena teman-teman nggak usah dipikirin, teman-teman lafalkan kaf udah selesai. Beres. Beres. Kaki, ku, ka, ak, selesai. Ya, apa? Sambil apa? Enggak, jangan. Oke, bentar teman-teman, bentar ya. Itu dia maksudnya sambil jualan jadi kejeda-jeda. Dianya lagi jualan gitu. Oke, kita lanjutkan kembali. Ya, gitu. Oke. Nah, sekarang kita coba lihat huruf ta. Kenapa huruf ta dia hanya berupa percikan nafas saja yang keluar, bukan mengalir? Oke, kita buktikan. Bismillah. Ya. Oke, nanti kita bahas ya. Kenapa di sini saya nggak bahas huruf kaf pangkal lidahnya nggak? Nanti kita bahas ketika membahas huruf kof. Baru kita bahas huruf kaf. Ya. Jadi ada bagian-bagian yang dia kita nggak bahas bukan berarti nggak penting, tapi nggak kita pikirkan pun kita bisa melafalkannya. Ya. Yuk, lanjut lagi. Nah, bedakan dengan huruf ta. Nih, mana ya huruf ta nih? Nah, kenapa huruf ta dia sifat hamsnya hanya berupa percikan-percikan nafas saja? Karena huruf ta punya sifat hams yang bersandingannya bukan dengan rokhoah, tapi dengan syiddah. Syiddah itu artinya adalah tertahan suara. Karena dari segi suara dia tertahan, maka impactnya ketika dia punya sifat hams, nafasnya jadi agak mampet, nggak ngalir banget, tapi percikan nafas saja. Ya, oke. Nah, maka huruf ta itu cukup kita lafalkan tatitubat, dipercikan saja, ya. Tatitubat, tatitubat, tatitubat. Jadi nggak sampai ta, nggak sampai berlebihan. Bat. Paham nggak sampai sini? Paham nggak? Halo, assalamualaikum teman-teman. Masih semangat ini? Mana ini semangatnya nih? Ya. Jadi pastikan huruf ta itu dia hanya berupa percikan nafas. Kenapa nggak sampai mengalir nafas? Kenapa? Karena dia disandingkan dengan sifat yang namanya syiddah tadi. Kalau dia mengalir nafas, kayak huruf sin, sa, si, su, dia pasti disandingkan dengan sifat yang namanya rokhoah, mengalir suara. Kalau dia percikan nafas, dia disandingkan dengan sifat syiddah, tertahan suara. Kalau dia mengalir nafas, maka dia disandingkan dengan sifat rokhoah, mengalir juga suara. Ya, nah, oke, baik. Nih, sudah mulai goyah nih, ya. Oke, sabuk pengamannya kencangkan lagi, semangat lagi, ya. Bismillah. Yuk. Ya. Sekarang kita masuk ke huruf berikutnya. Oke. Mana nih? Nah, ya, kita kembali lagi. Jadi, dia huruf kaf itu ternyata bukan mengalir nafas, ya. Jadi dia tidak mengalir nafas. Oke?
kalau kita melafalkan huruf kaf itu dia mengalir nafas, ya, maka keliru. Huruf ta itu dilafalkan, huruf kaf itu dilafalkan hanya berupa percikan nafas saja. Oke? Ya, baik, kita lanjutkan kembali. Nah, jadi dia hanya berupa percikan-percikan nafas saja. Nah, ya. Oke, paham? Jelas? Sip, kita lanjutkan kembali teman-teman sekalian ya. Sip, jangan berlebihan ya. Kalau nanti dia lebih dari kadar percikan huruf kaf dilafalkan kakiku, maka itu nanti disebutnya takaluf. Mukammalan min ghairi ma takallufi. Dia berlebihan, keliru nanti. Ya, tetot, salah ya. Oh, udah ada efeknya, lupa. Kalau dilafalkan berlebihan kakiku, salah ya. Sip. Lanjut lagi teman-teman sekalian. Sip. Teman-teman, coba saya pengen nanya dulu, senang belajar ngaji? Ya, boleh saya bahas seperti ini? Boleh saya bahas pelan-pelan seperti ini? Boleh saya bahas sedikit-sedikit seperti ini? Ya, teman-teman nyaman? Itu dari Allah. Saya berikhtiar untuk menyuguhkan yang paling maksimal buat teman-teman untuk mendapatkan izin dari Allah. Teman-teman paham? Teman-teman pun silakan ikhtiar, fokus belajarnya, bantu support konten-konten ngaji, bantu support konten-konten tausiah, bantu support konten-konten Quran. Ya, oke. Ya, sip. Lanjut, ya. Oke, bismillah. Nah, sekarang kita lanjutkan kembali. Kafnya di sini sudah kita pelajari ya. Kafnya sudah kita pelajari teman-teman sekalian. Nah, selanjutnya kafnya di sini dia berharokat apa nih? Di atasnya ada simpul angka 9 seperti simpul angka 9. Ini namanya harokat apa teman-teman? Ada yang tahu? Ini namanya adalah harokat. Ayo, mana nih? Coba yang responnya nggak ada nih. Namanya adalah harokat dhammah. Namanya adalah harokat dhammah. Oke. Nah, huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat dhammah, ya, itu harus dibaca dengan fonem atau vokal U. Maka kaf di sini nggak kita baca K. Kenapa? Karena dia bukan berharokat fathah. Ya, dia nggak dibaca juga dengan vokal I. Kenapa? Karena dia tidak berharokat baris bawah kasroh. Tapi di sini kafnya dia mesti dibaca dengan vokal U. Kenapa? Karena dia berharokat dhammah, simpul angka 9 di atas huruf, maka dibaca dengan vokal U. Faham sampai sini? Nah, sekarang ya, kita ingatkan, setiap harokat itu punya titik sempurnanya masing-masing. Bagaimana cara menyempurnakan harokat dhammah? Ayo, yang sering ikut live ini. Bagaimana cara menyempurnakan vokal U ketika berharokat dhammah? Ada yang ingat? Ramaikan kolom komentar di bawah. Gimana? Dengan cara jadi setiap harokat teman-teman sekalian itu punya yang namanya kaidahnya itmamul harokat. Nih ya, itmamul harokat itu artinya adalah kesempurnaan harokat biar ngaji kita jelas artikulasinya, tidak seperti orang yang sedang bergumam. Contohnya macam nih, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tapi harusnya jelas, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, sekarang dalam ayat tadi kita sedang membahas harokat dhammah. Bagaimana cara menyempurnakan harokat dhammah? Bagaimana itmamul harokat dhammah? Dilafalkan dengan cara MM. Apa? Dengan cara MM. Apa itu MM? Oke, kita tulis dulu ya. Jadi huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat dhammah, simpul angka 9, vokal U, kaf dilafalkan menjadi ku, itu dilafalkan dengan cara MM. Coba teman-teman yang udah sering ikut live di sini, ya, apa itu MM? Apa itu MM? Monyong, monyok, kok monyok? Monyong kali ya. Monyong mulutnya, maju mulutnya, muncung mulutnya, mencucu mulutnya, ya. Manyun mulutnya, maju mulutnya. Jadi teman-teman sekalian, huruf hijaiyah apapun, ya, yang dia berharokat dhammah wajib monyong tanpa ragu, jangan jaim-jaim. Contohnya
Jujur, siapa di antara teman-teman sahabat Quran sekalian yang melafalkan huruf berharokat dhammah masih begini? Perhatikan, kita contohkan pada ta'awudz saja. Siapa yang melafalkannya masih seperti ini? A'udzu billahi minasyaitonir a'udzu. Siapa yang masih begitu? A'udzu. Siapa yang masih begitu? Huruf berharokat dhammahnya gak maju. A'udzu. Maka itu kurang sempurna. Kenapa? Karena huruf berharokat dhammah itu dilafalkan harus maju. Wa kullu madmumin falan yatima. Huruf berharokat dhammah vokal U simpul angka 9 di atas huruf tidak akan pernah mendapatkan kesempurnaannya. Kecuali dengan cara apa? Illa bidhammi syafataini dhamma. Kecuali dengan betul-betul memonjongkan kedua bibir kita ke arah depan. Contohnya, perhatikan baik-baik. Ya, nih. A'udzu. Itu baru betul. Yang keliru a'udzu. Keliru. Paham sampai sini? Jelas sampai sini teman-teman sekalian? Jelas? Faham? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya cinta teman-teman semua karena Quran, karena Allah tentunya, karena Rasulullah, karena Quran. Maka saya coba menyuguhkan yang paling maksimal dari apa yang saya bisa dengan bantuan jamaah. Ya, masalah kebaikan, kebermanfaatan, izin Allah itu turun insya Allah, bukan dari kami. Kami hanya sama-sama teman-teman caper belajar di hadapan Allah. Saya pun lagi caper di hadapan Allah untuk menyuguhkan yang paling maksimal dari kami. Masalah teman-teman paham atau enggak, itu mah hak Allah. Lewat lisan siapapun Allah bisa kasih keberkahan, kapanpun Allah bisa. Cuman kita berikhtiar atau tidak, dengan ikhtiar kita maksimal atau tidak, itu tergantung kita, karena itu yang bisa kita kendalikan. Kalau masalah hasil, full kendali Allah. Kalau masalah proses, full kendali kita. Maka yang dipertanggungjawabkan di hadapan Allah bukan hasil, tapi kita berikhtiar atau tidak. Itu yang kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Masalah teman-teman masih belum bisa, belum lancar, belum fasih, itu masalah hasil. Tapi masalah teman-teman belajar atau tidak, itu kita yang bertanggung jawab di hadapan Allah. Maka teman-teman kalau ada yang merasakan, bang saya 50 tahun belum bisa baca Quran, masih belum fasih, mau 100 tahun pun gak masalah, asalkan terus berproses, tidak putus asa. Oke? Oke, baik. Ya, gitu. Maka ya semoga Allah ridhoi apa yang kita ikhtiarkan teman-teman sekalian. Ya, gitu. Oke, maka dilafalkan pastikan monyong, ya. Inna sa'yakum. Bentar ya, ini agak ngeblur. Oke, saya dulu sekali ya. Teman-teman lafalkan, ya. Saya dulu sekali, baru teman-teman sekali. Fokus di harokat-harokatnya. Ketika vokal A, buka mulut sambil senyum, ya. Oke, ketika vokal I, rendahkan rahang bawah. Ketika berharokat dhammah, muncung mulutnya, maju mulutnya. Saya dulu sekali. Kalau saya begini, teman-teman lafalkan sekali ya. Siap? Saya dulu ya. Inna sa'yakum. Silahkan. Saya lagi. Inna sa'yakum. Silahkan. Sip. Ya. Jadi dilafalkan. Saya sengaja mencontohkan seperti ini biar teman-teman ikut, gak cuman mingkem-mingkem doang. Ikut dilatih, ikut riyadhah lisan, ikut riyadhah, ikut latihan. Ya, gitu. Yuk, ya, sip. Kita coba baca bareng-bareng lagi. Ya Allah, semoga Engkau berkahi majelis kita pada pagi hari ini ya Allah. Ya. Inna sa'yakum. Inna sa'yakum. Sip. Teman-teman, seru belajar ngaji? Nah, seru. Nah, teman-teman saya pengen nanya dulu sebentar ya. Sebentar ya, mohon maaf terganggu. Siapa teman-teman yang baru pertama kali ikut live ini pagi ini, baru dapat kena FYP pagi ini? Boleh komen. Saya, siapa ada yang baru pertama kali ikut ngaji di live ini? Ada? Coba berapa banyak? Ada yang baru-baru nggak? Sahabat-sahabat baru nggak? Saya, baik. Teman-teman yang nggak pengen ketinggalan info, silahkan teman-teman klik tombol ikuti warna merah di pojok kiri atas. Ini langkah awal teman-teman tidak kehilangan jejak akun kita. Ya, diklik dulu ya tombol ikuti warna merah di pojok kiri atas ini sampai tombol ikutinya hilang. Sudah? Nah, nanti di akhir kalau teman-teman yang pengen masuk grup kita secara free,
syaratnya satu, sabar. Kita punya grup, sudah 11 grup. Grup 1 sampai dengan 10, sudah full 900 sampai 1000 orang. Grup 11 baru kita buka kemarin pagi, sudah ada 160 member. Syaratnya satu, tapi harus mau sabar. Kalau teman-teman gak sabar, bang kapan masuk grupnya? Teman-teman gak akan masuk grup. Emang di grup bakal apa? Ada apa aja? Notifikasi live, setiap kita live teman-teman gak akan ketinggalan. Dan apa? Teman-teman akan mendapatkan rekaman setiap kita live. Dan satu lagi, teman-teman seneng kan? Teman-teman seneng gak belajar huruf? Dibahas cara melafalkannya seperti apa, harus seperti apa melafalkannya, makhrajnya dari mana, seneng gak? Buku tajwid saya buku tajwid saya sedang kami susun. Bentar lagi masuk proses produksi. Buku tajwid saya di dalamnya nanti sedang kita buat fitur 3D ilustrasi video 3D animasi makhraj. Ya, ada yang pengen tahu seperti apa? Saya spill sedikit ya, seperti ini. Coba saya pengen tahu nih. Ada yang mau? Nanti insya Allah ya teman-teman grup ya. Inna sa'yakum. Nah, sekarang kita masuk lagi, fokus dulu belajar. Iya, nanti teman-teman yang mau masuk grup boleh, asalkan sabar. Sabar nungguin saya sampai akhir dengan segala keterbatasan saya. Ya. Oke, fokus lagi belajar. Lanjut, teman-teman sekalian. Ya. Nih, kita lanjutkan kembali. Sekarang kita akan membahas huruf ini. Ya, iya boleh. Yang mau nanti ya, makanya masuk grup. Enggak pun enggak apa-apa, tapi mohon maaf kalau stoknya enggak dapat. Karena gini teman-teman, grup kita kan itu udah hampir 10.000 member kurang lebih. Sedangkan kita, walaupun teman-teman masuk grup, teman-teman nanti harus gercep, harus war ya. Kalau yang lain war tiket nonton konser, kita war untuk dapetin buku tahsin. Kita hanya cetak 5.000 eksemplar saja. Di grup sudah ada hampir 10.000 kurang lebih. Ya, cara masuk grup tungguin sampai akhir. Ya, lanjut lagi ya. Sip. Ya. Inna sa'yakum. Nah, sekarang teman-teman perhatikan. Di sini huruf apa ini? Ayo fokus lagi belajar dulu. Ini huruf apa? Ini namanya adalah huruf mim. Sepakat? Ini namanya adalah nama aslinya. Jangan sampai ada yang bilang huruf ma, ya. Ini namanya adalah huruf mim. Ya. Bagaimana cara melafalkan huruf mim? Huruf mim kita lafalkan persis seperti kita melafalkan huruf M pada abjad alfabet. Ya, persis. Tentu teman-teman nggak akan kesulitan dong melafalkan huruf M. Ya, itulah huruf mim. Selesai. Ya. Nah, namun yang harus saya izin ingatkan teman-teman sekalian, ya. Biasanya buat teman-teman yang buat bunda-bunda nih, buat emak-emak super solihah, buat bunda-bunda calon penghuni surga dan calon bidadari surga, ya, perhatikan. Jangan sampai ketika bunda-bunda melafalkan huruf mimnya dilafalkan bibirnya terlalu dilipat seperti bunda-bunda seperti bunda-bunda mau benerin lipen atau lipstiknya. Contoh, mamimu am. Tidak, huruf mim dilafalkan cukup mamimu am. Selesai. Mamimu am. Tidak sampai dilipat. Mamimu am. Kenapa saya mengatakan ini? Karena banyak juga di antara yang mohon disimak bacaannya oleh kami, itu melafalkan mimnya terlalu dilipat bibirnya. Ya, jangan. Oke? Cukup biasa aja. Mamimu am. Mamimu am. Nah, gitu ya. Teman-teman yang udah bantu, yang teman-teman sahabat Quran yang sudah bantu menjawab pertanyaan dari sahabat-sahabat Quran lain terkait dengan apapun, khususnya masuk grup, terima kasih banyak sudah membantu saya ya. Terima kasih banyak ya. Semoga jadi pahala jariah ya. Terima kasih banyak ya. Lanjut. Inna sa'yakum. Nah, sekarang teman-teman, ini mim sudah kita ketahui bagaimana cara melafalkannya teman-teman sekalian. Ya. Nah, sekarang mimnya di atasnya terdapat tanda petik. Nah, ada yang tahu kalau teman-teman mendapati ada tanda petik di atas huruf seperti ini tandanya disebut dengan tanda apa? Ya, disebut dengan tanda sukun.
sukun, betul banget, masya Allah, fatahullah alaik ya, sukun ya. Nah, tanda sukun ini ya sering kita sebut dengan tanda mati. Boleh nggak? Boleh, boleh. Tapi sebenarnya sukun itu dalam kaidah pelafalan artinya maksudnya bagaimana? Sukun itu artinya adalah diam, teman-teman sekalian. Ya, maksudnya diam apanya bang? Tenang, kita akan bahas. Tapi silakan simak dulu sedikit-sedikit. Lawannya diam, kita lihat dulu. Lawan katanya diam atau lawan sifatnya diam apa? Diam itu lawannya adalah bergerak. Nah, bergerak dalam kaidah pelafalan disebut dengan apa? Disebut dengan harokat. Harokat dalam bahasa kita sering kita sebut dengan huruf hidup ya. Maka selaras nggak? Lawannya mati adalah hidup, lawannya diam adalah bergerak, lawannya sukun adalah harokat. Oke ya, kita bahas sampai seperti ini karena saya rasa ini bisa menjadi wawasan yang menjadi menambah hazanah dan wawasan kita. Oke. Oke bang, saya sudah paham sukun, mati, harokat, hidup, huruf hidup. Sukun diam, harokat bergerak. Tapi yang dimaksud dengan sukun itu diam apanya? Yang dimaksud dengan harokat itu bergerak apanya? Oke, kita mulai dari harokat. Harokat itu kan ada 3. Vokal A, basicnya ya, vokal A, I, U. Kalau dia tebal, O, I, U ya. A, I, U ataupun kalau dia tebal, O, I, U. Ya, nah. Setiap harokat ini teman-teman sekalian dilafalkan. Contohnya ba berharokat, babi bu, dia pasti bergerak. Bergerak apanya? Bergerak rahangnya. Perhatikan, ba berharokat, babi bu, pasti bergerak rahangnya tuh. Atau misalnya huruf sin berharokat, sa si su, tuh bergerak dia. Atau misalnya huruf fa berharokat, fa fi fu, bergerak dia rahangnya. Nah, itu yang dimaksud dengan harokat itu bergerak. Karena ketika huruf-huruf yang dia berharokat, itu pasti bergerak rahangnya. Tapi kalau misalnya huruf yang dalam kondisi sukun, pasti diam rahangnya. Contoh, kalau tadi huruf sin berharokat kan dia bergerak. Sa, si, su. Tapi ketika sin dilafalkan menjadi sukun, ya, gitu, ya. Nah, diam kan? Atau misalnya fa berharokat, bergerak dia, fa fi fu. Tapi ketika fa-nya sukun, dia diam rahangnya. Sampai sini paham? Halo, assalamualaikum, sahabat Quran yang luar biasa. Faham? Faham. Baik ya. Baik. Kita lanjutkan kembali. Tapi saya boleh teman-teman, maaf, kita lanjutkan dulu sedikit ya. Nah, maka di sini huruf mimnya dia dilafalkan dalam kondisi diam. Maka dia nggak dilafalkan inna sa'yakuma, yakumi, yakumu, karena dia tidak bergerak, tidak berharokat, tapi dia diam saja. Inna sa'yakum la amla, jadi dibacanya am aja, ya nggak berharokat, diam, gitu. Oke, paham? Sip. Nah, saya izin minum dulu, boleh? Boleh teman-teman? Kita setelah ini bahas satu pembahasan lagi. Ya, sebelum nanti teman-teman kalau nunggu pokoknya sampai akhir nungguin saya berbicara dulu, teman-teman boleh masuk. Ya, free. Syaratnya sabar, ya. Oke, Bang, kalau di akhir masukin ke grupnya penontonnya udah keburu turun, nggak apa-apa. Nggak masalah, yang mau masuk 1 orang pun nggak masalah. Saya izin minum dulu sebentar, teman-teman, tapi jika berkenan bantu tap-tap layar dan share ketika saya minum. Bareng-bareng 1.700 orang tap-tap layar dan share. Yang belum share, ya. Saya izin minum dulu sebentar ya. Oke, baik. Kita lanjutkan kembali, ya. Kita lanjutkan kembali.
Nah, sekarang teman-teman sekalian, sudah ya? Mimnya sudah ya, mim sukunnya sudah kita bahas. Baik. Sekarang teman-teman, ya, kira-kira aja dulu nih. Di sini ada mim sukun berjumpa dengan huruf lam. Ada yang tahu nggak kira-kira apa nama hukum tajwidnya di sini? Kira-kira apa ya nama hukum tajwidnya di sini? Ada yang tahu? Boleh komen di kolom komentar. Apa ya nama hukum tajwid di sini? Siapa ya yang masih berkenan komen di kolom komentar ya, yang menjawab merespon pertanyaan saya, siapa ya? Masya Allah masih banyak, masih aktif ya. Allah Akbar, makasih ya. Betul, nama hukum tajwidnya adalah idhar syafawi. Idhar syafawi. Bang, idhar syafawi itu apa? Bang, idhar syafawi itu apa, Bang? Idhar syafawi itu apa, Bang? Oke, kita bahas ya. Bismillah. Oke. Ya. Idhar syafawi itu masuk ke dalam bab namanya mim sakinah. Mim sakinah itu adalah mim sukun, ya. Nama lainnya sakinah, mim sakinah, atau mim sukun atau mim mati. Nah, di dalam bahasan bab mim sakinah atau mim sukun atau mim mati itu terdapat 3 hukum tajwid. Yang pertama kita sebut dengan ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi adalah pertemuan antara mim sukun menghadapi huruf ba. Itu ikhfa syafawi. Ya. Yang kedua ada idgham mimi. Ya, idgham mimi nama lainnya adalah idgham mutamatsilain atau idgham mithlain. Ya, kalau pengen nama lengkapnya lagi idgham mutamatsilain shaghir. Ya, tapi basicnya ya dulu. Jadi kita sebut nama panggungnya adalah idgham mimi. Idgham mimi adalah pertemuan antara mim sukun menghadapi huruf mim berharokat. Ya. Oke. Nah, berarti huruf mim udah masuk ke idgham mimi. Ya, lalu huruf ba sudah masuk ke ikhfa syafawi. Nah, berarti tersisa huruf selain ba dan mim kemana? Ya, baru masuk ke idhar syafawi. Tuh, jadi teman-teman nggak perlu ngafalin, aduh, huruf-huruf idhar syafawi apa aja ya? Jangan dihafalin hampir semuanya. Jangan dihafalin. Ya, cukup teman-teman hafalkan huruf-huruf idhar syafawi adalah seluruh huruf hijaiyah kecuali 2 huruf, mim dan ba. Mim masuk ke idgham mimi, ba masuk ke ikhfa syafawi. Sisanya idhar syafawi. Paham? Jelas? Oke, baik, kita lanjutkan kembali ya, insyaallah. Oke, sip. Nah, sekarang kita cek dulu, bener nggak dalam ayat tadi itu idhar syafawi? Kita cek dulu, betul nggak? Nih kita lihat, mim sukunnya bertemu dengan mim dan ba nggak? Kalau selain mim dan ba berarti betul, dia adalah idhar syafawi. Gitu ya. Oke, sekarang kita lanjutkan kembali. Oke, kita bahas dari yang basic-basic dulu ya. Nah, bukan ini. Nah, ini ya. Oke. Nah, idhar syafawi ini ya, kenapa disebut dengan idhar syafawi? Oke, kita bahas ya. Kenapa disebut dengan idhar syafawi? Baik, yang pertama, dinamakan idhar karena apa? Karena mim sukun dibaca harus jelas. Idhar itu artinya terang atau jelas. Nah, ketika kita melafalkan idhar syafawi, ya, gitu. Ustadz, saya rekam layar live-nya sepotong-sepotong tapi bergema suaranya. Mungkin, nah teman-teman yang mungkin suaranya bergema, itu akun teman-teman error. Silakan keluar dulu dari live, nanti masuk lagi. Coba suara saya di yang lain bergema nggak, teman-teman? Kita cek dulu. Suara saya di yang lain bergema atau tidak? Jelas ya? Oke, baik. Kita lanjutkan. Jadi, kenapa dia disebut dengan idhar syafawi? Dinamakan idhar karena mim sukunnya harus dibaca idhar. Idhar itu terang atau jelas. Ya. Lalu kenapa dia disebut dengan syafawi? Karena dinamakan syafawi, teman-teman sekalian, karena mim keluar makhrajnya dari syafawi, syafatain, asyafatain, dari 2 bibir. Nah, ya. Oke. Nah, berarti sekarang kita coba masukkan dulu ke dalam contoh ayat. Berarti teman-teman sekalian perhatikan di sini. Mana tadi? Nah, ini ya. Nah, ini ya. Berarti di sini idhar syafawi itu apa? Bentar ya. Oke. Ini saya izin hapus dulu deh. Sebentar ya. Ininya ya, bulatannya ini saya izin hapus dulu. Oke. Nah,
Jadi izhar syafawi itu apa? Penonton yang tersisa makin merosot, semangat ya. Nah, izhar itu artinya adalah jelas atau terang. Syafawi artinya adalah bibir, kedua bibir. Ya, bibir. Nah, jadi maksudnya izhar syafawi itu dilafalkan dengan cara apa? Izhar syafawi dilafalkan dengan cara mengizharkan mim sukun dari syafawi, menjelaskan mim sukun dari bibir. Ketika apa? Ketika kondisi bertemu selain mim sukunnya dengan mim dan ba. Udah selesai. Gitu. Ya, iya enggak? Jadi saya ulang lagi, izhar syafawi adalah pertemuan mim sukun dengan huruf setelahnya yang dia bukan mim dan ba. Kenapa disebut izhar? Karena mim sukunnya harus dibaca jelas. Ya. Oke, dibaca jelas dari mana? Dari bibir. Nah, ya. Gitu, oke. Nah, jadi dia dilafalkan jelas dari bibir. Inna sa'yakum la, tuh, jelas, rapet. Jadi nggak samar. Inna sa'yakum, tuh, ya. Nggak samar begitu. Inna sa'yakum, nggak begitu. Tapi rapet, karena apa? Karena izhar jelas dari bibir. Izhar syafawi jelas dari bibir. Inna sa'yakum la syatta. Bareng-bareng ya. Saya sekali, teman-teman sekali ya. Inna sa'yakum la syatta. 1, 2, 3 silakan. Sa'yakum la syatta. Oke, sip. Kita lanjutkan kembali ya. Sedikit lagi ya. Masih semangat? Yang masih tadi mau masuk grup, tahan ya. Gitu. Gak ada dengung nggak sebenarnya teman-teman. Mim sukun itu tetap ada dengung. Mim sukun itu gak mungkin gak ada dengung. Teman-teman jangan sampai mengira dengung itu harus selalu ditahan. Saya tadi dibilang di sini dia nggak dibaca samar. Tapi saya nggak bilang dia nggak dibaca dengung. Mim sukun itu ada dengung, tapi tingkatannya saya lupa apakah ankos atau nakis, tingkatannya kecil. Ada gunah akmal, ada gunah akmal, ada gunah kamilah, ada gunah tawasud, ada gunah ankos, nakis, ada gunah ankos. Ada tetap dengung. Cara taunya dengung? Dari mana mim sukun tetap dengung? Caranya gimana kalau kita tahu mim sukun tetap dengung? Gimana coba? Gini caranya. Kita lafalkan tapi tutup hidungnya. Bukan tutup hidungnya di saat yang cepat. Tuh. Suaranya berubah ya? Atau hilang? Nah, itu dia masih ada dengung. Kalau dia nggak dengung, ketika dibuka tutup hidung, suaranya tidak berubah. Ya, paham? Jadi jangan bilang mim sukun itu tidak dengung. Tetap dengung, tapi tingkatannya dia lemah. Oke, tingkatannya nakis, lemah. Nanti karena ada tingkatan ankos, tingkatan sangat lemah apa? Ketika mim dan nun berharokat. Oke, ya, itu, ya, jelas. Yuk lanjut lagi. Nah, selanjutnya, jadi jangan sampai bilang nggak ada dengung. Ada tetap dengungnya, gitu, ya. Oke, karena memang mim ini adalah huruf gunnah, gitu, ya. Sip, kita lanjutkan kembali. Ya, yang masih berkenan tap-tap layar, yang masih berkenan share, yang jari jemarinya nggak berhenti untuk share. Ya Allah, inilah teman-teman yang ikut berjuang juga selain belajar tapi mensyiarkan agamamu ya Allah. Yang ikut tap-tap layar jari jemarinya tak berhenti ya Allah. Simak baik-baik ini ya Allah. Ini adalah teman-teman yang ikut mensyiarkan ya Allah konten-konten ngaji. Ya, lanjut. Ya, nah. Selanjutnya, ketika kita melafalkan mim sukun pada kondisi izhar syafawi, ada 2 kesalahan yang sering kali terjadi. Yang pertama, jangan memantulkan huruf mim, ya, itu keliru. Nggak boleh mantul, ya. Oke, ya. Bang taunya dia mantul dari mana? Terindikasi di ujung pelafalan ada bunyi eu atau di Sundanya, ya. Contoh. Inna sa'yakum la. Nggak boleh gitu, keliru. Ya, oke. Maaf. Inna
inna sa'yakum la. Ya, ini walaupun tidak sesering kesalahan memantul pada mim sukun itu tidak sebanyak ketika kita melafalkan lam sukun, tapi masih ada-ada aja gitu loh yang dia melafalkan mim sukun dengan pantulan. Kenapa bisa mantul? Ingat, huruf yang punya sifat mantul kita kenal dengan sifat qalqalah. Itu cuma 5 huruf. Baju di toko, bajim dal tokof. Jadi bukan baju di mall, mall, di baju di mall ndak ada baju di mall, baju di toko aja udah cukup. Makanya mim nggak boleh mantul. Kenapa? Karena bajunya di toko, bukan di mall. Makanya huruf mim dan lam nggak boleh karena bajunya bukan di mall. Mim dan lam nggak termasuk. Ya, nah kenapa mim sukun itu dia gak punya sifat qalqalah, tapi kok qalqalahnya dipanggil menjadi sifatnya? Karena perhatikan, karena mim kita dilafalkan keburu lepas dulu bibirnya, sedangkan huruf berikutnya belum kita lafalkan. Perhatikan, inna sa'yakum la. Nah, jangan lepas dulu amnya. Kalau pengen lepas amnya, lafalkan langsung huruf berikutnya di saat yang sama. Karena kalau ada jarak sedikit saja, lepas dulu baru melafalkan huruf berikutnya. Ketika lepas nah itu jadi ada pantulan. Ya, gitu. Oke, nih sekali lagi. Inna sa'yakum la. Nah, jangan gitu. Inna sa'yakum la. Buka mulut, la keluar. Paham teman-teman? Ya. Inna sa'yakum la syatta. Bukan inna sa'yakum la. Salah. Ya, oke? Paham? Allahu Akbar, sip. Ya, itu yang pertama. Jangan sampai memantulkan mim sukun ketika hukum tajwid izhar syafawi. Lanjut, ya. Lalu yang kedua, banyak orang yang takut melafalkan mim sukun dengan memantul, akhirnya dilafalkan dengan memutus suara huruf mimnya. Ini pun adalah suatu ketidaksempurnaan atau suatu ketetotan. Nggak boleh. Ya, jadi begini. Inna sa'yakum la syatta. Nah, antara bunyi dengan bunyi la setelah mim tidak boleh ada jeda hening di antara mereka. Kenapa? Karena mim punya sifat. Sifatnya apa huruf mim? Sifat huruf mim adalah tawassut. Mim punya sifat tawassut. Ya, tawassut itu apa? Bainiyah. Bainiyah itu apa? Tawassut artinya pertengahan, bainiyah artinya di antara. Pertengahan di antara apa? Nih, kita bahas lagi, ya. Jadi tawassut itu artinya pertengahan di antara apa? Wa baina rikhwin wasyadid. Ya. Berada di antara rokhwah dan syiddah. Rokhwah artinya mengalir suara, ya, gitu. Oke. Izin saran tat berikutnya materi Al-Fatihah. Materi Al-Fatihah itu kita ada di mana? Di kelas kita. Di kelas khusus kita, namanya kelas spesial. Kelas sempurnakan ejaan tahsin Al-Fatihah dengan pendampingan khusus. Itu ada nanti. Al-Fatihah nanti ada juga di live TikTok, tapi jarang. Ya. Gitu. Kalau pengen nanti teman-teman ikuti kelas spesial kita. Pendampingannya khusus seminggu 2 kali, setoran 3 hari dalam seminggu. Jadi hampir setiap hari teman-teman ketemu. Ada itu nanti program kita. Batch 1 udah selesai. Kita sedang mempersiapkan batch kedua dengan guru-guru terbaik yang guru-guru yang lain. Ya, guru-guru yang kita maksimalkan. Gitu. Oke ya, kembali lagi. Jadi huruf mim itu nggak boleh terputus karena huruf mim punya sifat namanya tawassut, ya. Dia itu berada di antara rokhwah dan syiddah. Rokhwah artinya mengalir suara, syiddah tertahan suara atau tidak mengalir suara. Tawassut itu sedikit apa? Sedikit mengalir tapi juga sedikit tertahan. Nggak boleh betul-betul tertahan. Gitu. Ya. Teman-teman sekalian paham? Nah, jadi nggak boleh kita lafalkan, ya,
Coba sekarang kita cek dulu teman-teman, kita tebak-tebakan ya. Jadi dia nggak boleh dilafalkan tertahan, ya, atau terputus suaranya. Inna sa'yakum lasyatta, nggak. Inna sa'yakum lasyatta, nggak. Tapi dia nya sedikit mengalir. Inna sa'yakum lasyatta, kum lasyatta, kum lasyatta. Gitu. Ustadz, ada Zoom tahsin nggak? Ada, makanya tungguin sampai akhir. Ya, syarat masuk grup tuh sabar sampai akhir. Kalau nggak sabar gak akan masuk grup. Grup kita udah ada 11 grup teman-teman. Satu grupnya isinya grup 900 sampai 1000 orang. Ya, oke. Nah, syaratnya sabar. Satu aja sabar, gak perlu bayar, free. Syaratnya satu, sabar. Berkenan nunggu sabar sampai akhir, masuk teman-teman, bisa masuk grup. Diuji teman-teman, pokoknya diuji nih, kan ini yang nonton 1900 orang nih. Nanti yang masuk grup itu paling pada saat masuk grup itu ketika penonton tersiap tinggal 500. Ya sayang bang dong yang masuknya sedikit, gak masalah. Kan seleksi alam teman-teman, ya gitu. Ya. Jam 8 kerja Pak Ustadz, berarti ikut yang sesi malam atau ya. Gitu. Semoga slotnya masih ada tapi gitu ya. Sip. Karena nanti teman-teman yang masuk grup, saya harus jelaskan dulu grupnya terkait dengan apa, ngapain aja. Saya gak mau teman-teman asal masuk grup ada salah paham. Ya gitu, saya gak mau. Ya. Lanjut. Yang kurang sehat, semoga Allah sembuhkan ya, angkat penyakitnya ya. Lanjut. Jadi di sini dia nggak boleh putus suara karena sifatnya bukan syiddah. Ya, gitu. Oke. Tapi sifatnya adalah tawasud. Sedikit mengalir aja. Kalau syiddah baru dia boleh putus suaranya, bahkan harus putus. Ya, gitu. Oke, kita coba ya. Bismillah. Inna sa'yakum la. Jadi yang pertama kita contohkan lagi. Kalau dia memantul seperti ini keliru. Sa'yakum kumla. Itu salah. Lalu yang kedua, jangan sampai terputus suara mim sukunnya. Inna sa'yakum la. Nah, itu pun keliru. Ya, teman-teman sekalian. Faham? Jelas sampai sini? Ya. Sip. Oke. Sip, teman-teman. Senang belajar ngaji? 1700 orang masih tersisa, nggak apa-apa ya, gitu. Berarti teman-teman yang lain mungkin sudah pada kerja. Kita doakan yang lagi mencari sebagian rezekinya ya, sang suami lagi mencari nafkah untuk anak istrinya, Allah berkahi karena tadi sudah ikut bareng-bareng sama kita untuk berinteraksi dengan Quran ya, gitu teman-teman ya. Baik, kita sekarang baca dulu bareng-bareng ayat keempatnya ya, kita baca dulu bareng-bareng. Sip ya, saya izin hapus dulu yang ini. Sip ya, kita baca bareng-bareng. Pokoknya teman-teman yang pengen masuk grup bisa di akhir. Sabar aja pokoknya, tungguin. Saya baru caranya seperti apa, sabar aja ya. Kita baca bareng-bareng teman-teman sekalian. Inna sa'yakum lasyatta. Inna sa'yakum lasyatta. Sekali lagi, lebih pelan lagi. Inna sa'yakum lasyatta. Sekali lagi. Sekarang kita contohkan. Saya cukup segini aja atau perlu di zoom nggak teman-teman? Perlu di zoom in nggak? Perlu lebih dekat lagi atau udah cukup segini? Saya mau contohkan. Sudah 502 tap-tap layar, Masya Allah. Alhamdulillah ya. Cukup segini? Nggak perlu lebih dekat segini? Kedekatan kalau segini? Tadinya saya pakai zoom segini tuh biar teman-teman lebih dekat. Nggak perlu segini? Terlalu dekat? Terlalu dekat ke segini? Zoom lagi segini boleh ya? Inna sa'yakum lasyatta. Inna sa'yakum lasyatta. Sekali lagi. Inna sa'yakum lasyatta. Inna sa'yakum lasyatta. Allah. Sekali lagi teman-teman. Sekali lagi ya. Sekarang saya ucapkan sekali, teman-teman sekali, saya sekali, teman-teman sekali. Lalu di percobaan ketiga kita bareng-bareng. Sekali lagi. Inna sa'yakum lasyatta.
Silakan teman-teman. Saya lagi. Inna sa'yakum lasyatta. Teman-teman, sekali lagi. Barang-barang. Inna sa'yakum lasyatta. Sadaqallahul azim.